Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Devisa Fitri dengan NIM 66, mata kuliah Mikrobiologi Terapan, Prodi Tadris IPA kelas 6A, dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Topik presentasi kali ini yaitu struktur dan fungsi protista. Adapun pokok bahasan pada materi ini yang pertama yaitu pengertian protista, yang kedua ciri protista, yang ketiga peran protista bagi kehidupan, yang keempat klasifikasi protista, yang kelima ciri pembeda protista dengan organisme lain. Menuju pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kingdom protista. Kingdom protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot, serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom mandiri atau kingdom sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri kingdom protista. Yang pertama, mempunyai ukuran mikroskopis dan makroskopis antara 10 mikron sampai 6 milimikron. Yang kedua, umumnya uniseluler. Yang dimaksud ini yaitu protista tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang ketiga, tipe sel eukariotik, yaitu protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Yang keempat, yaitu hidup bebas atau bersimbiosis. Kingdom protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, habitat umumnya di tempat lembab. Seperti yang sudah diketahui bahwa protista ini hidup di air atau tempat yang lembab. Selanjutnya, bersifat aerob. Bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Kemudian bersifat heterotrof karena memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul organik, dan sebagian lagi bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas sebagai tempat untuk menangkap energi matahari. Yang kedelapan yaitu bersifat motil. Ada sebagian protista yang mempunyai alat gerak seperti flagel atau bulu cambuk, silia atau rambut getar, dan kaki semu. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan mengenai peran protista bagi kehidupan. Protista sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Contohnya tumbuhan alga yang mempunyai banyak manfaat. Selain sebagai sumber makanan, juga beberapa jenis alga mampu mengikat nitrogen. Contohnya Anabaina azulai. Selain menguntungkan dan bermanfaat, peranan protista pun ada yang merugikan. Contohnya jika koloni alga mati dalam suatu perairan akan menyebabkan polusi air yang dapat meracuni manusia. Seperti pada gambar di bawah ini yaitu contohnya Anabaina azulai ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi protista. Yang pertama menyerupai hewan atau protozoa. Protozoa adalah organisme yang bersel dan berukuran mikroskopis
dan berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Berdasarkan alat gerak yang dimiliki, filum protozoa digolongkan menjadi 4. Yang pertama, rhizopoda, seperti ini gambarnya. Yang kedua, ciliata atau bulu getar. Yang ketiga, flagellata atau bulu cambuk. Yang keempat yaitu sporozoa atau tidak memiliki alat gerak khusus. Klasifikasi yang kedua yaitu menyerupai tumbuhan atau alga, merupakan protista fotosintetik. Kelompok alga digolongkan menjadi 4 berdasarkan pigmen dominan yang dimiliki, yaitu yang pertama Chlorophyta, alga hijau, atau Chrysophyta atau alga emas. Ini. Yang ketiga Phaeophyta atau alga coklat. Ini. Dan yang terakhir yaitu Rhodophyta atau alga merah. Seperti ini atau ini. Bisa dilihat gambarnya. Klasifikasi yang terakhir yaitu menyerupai jamur. Ada 3 jenis jamur protista yaitu jamur lendir atau Mycomycota, yang kedua Araceomyta, dan jamur air atau Oomycota. Tapi bukan jamur sejati. Jamur jenis ini hanya menyerupai berbentuk jamur yang sporangia atau filamen yang menyerupai hifa, berwarna kuning, putih, dan berlendir. Sudah disajikan gambarnya masing-masing. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu ciri pembeda protista dengan organisme lain. Yang pertama ditinjau dari ciri pembeda dengan membran inti, yaitu membran inti sel. Ketika bakteri atau monera merupakan prokariotik, sedangkan protista merupakan eukariotik. Jika ditinjau dari ukuran dan struktur tubuh, yaitu ukuran monera lebih kecil daripada protista, sedangkan struktur tubuh monera lebih sederhana dan struktur tubuh protista lebih kompleks. Yang kedua ditinjau dari ciri pembeda dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang pertama cara hidup, yaitu protista lebih dekat dengan monera atau bakteri, dan struktur tubuhnya yaitu protista belum memiliki sistem jaringan yang jelas, sedangkan organisme lain sudah jelas sistem jaringannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak dekat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.